Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar dimanapun Anda berada, terutama kaum akhwat, baik teteh-teteh ataupun mbak-mbak ataupun juga ibu-ibu, yang penting akhwatnya sudah baligh. Pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan aktivitas akhwat yang sudah berjilbab, di mana tentu saja sebagaimana Buya sampaikan pada ceramah-ceramah sebelumnya, ya, bagaimana definisi jilbab itu, aturannya, dan bukan saja istilahnya itu menyangkut berpakaiannya, tetapi berakhlakul karimahnya. Pada kesempatan ini juga Buya akan membahas tentang ini, di antaranya membahas tentang makin banyaknya di zaman sekarang ini akhwat atau mbak-mbak atau ibu-ibu yang melaksanakan senam di tempat umum. Ya, Buya dengan rekan-rekan sesama para ulama suka confuse atau suka bingung menghadapi situasi ini. Ya, kebingungannya itu kok ya, bisa terjadi hal seperti ini. Bersenam di tempat umum, kadang-kadang pinggir jalan raya, atau juga di lapangan, di depan apakah itu misalkan supermarket atau bangunan yang luas gitu ya. Dengan banyaknya sekarang ini para akhwat, para mbak-mbak dan para ibu melaksanakan senam, ya, yang Buya garis bawahi yang berjilbab begitu. Tetapi jilbabnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga apa yang terjadi? Kemadharatan, kemafsadatan, bukan kemaslahatan, ya, bukan kebarokahan. Makanya di sini Buya selaku ulama dan juga rekan-rekan bersepakat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas berkenaan dengan pakaian jilbab ini. Pakaian jilbab itu pakaian luar dalam. Bukan saja secara berpakaian luarnya, tetapi dalamnya juga, hatinya. Pakaian jasmani dan rohani, bukan saja berpakaian secara jasmani duniawiyah, tetapi juga pakaian ruhaniyah untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pakaian yang disebut pakaian luar dalam, ruhani jasmani gitu ya.
Dan pakaian juga bukan saja secara kasarnya pakaian, bentuknya pakaian, tetapi juga tentang akhlakul karimah bagi seseorang kaum Hawa maksudmu ya, yang sudah berjilbab. Sesuatu itu harus dilakukan dengan benar dan baik. Jika sesuatu tidak dilakukan dengan benar yang baik, maka yang ada bukan keberkahan, tapi kemafsadatan atau kerusakan. Menyangkut juga tentang pakaian. Jilbab ini adalah pakaian adinul Islam bagi kaum Hawa. Sehingga kalau tidak istilahnya itu dilaksanakan ya tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, justru ini akan menjadi kemafsadatan ya. Jadi kerusakan bukan keberkahan. Berbicara tentang senam di luar rumah, itu adalah sesuatu yang mubah, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Namun pada kesempatan ini atau pada zaman sekarang ini, kita semuanya tahu ya, dengan adanya medsos ini sangat membantu untuk kebaikan kita. Karena memang yang namanya handphone itu termasuk juga aplikasi yang ada di dalamnya bisa menjadi malaikat rahmat yang menjadikan kita membawa kepada kebenaran, kesolehan, ketakwaan, yang ujung-ujungnya adalah mardotillah atau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika handphone itu yang di dalamnya ada aplikasi tentunya, kalau digunakan bukan atas dasar keimanan, dilakukan dengan secara liar dan tidak beradab, itu akan menjadi iblis lanatullah dan bala tentaranya asyayatin yang menjadikan kita masuk kepada jurang kecelakaan. Nah, di dalam kita ambil saja aplikasi, salah satu aplikasi yaitu YouTube. Di dalam YouTube kan sekarang itu sudah banyak instruktur senam yang sudah profesional. Dan kita bisa memilih instruktur yang memang berpakaian jilbab ataupun tidak berpakaian jilbab, misalkan karena profesionalnya, karena memang itu adalah non muslim misalkan, tetapi bagus di dalam mengajarnya, tidak menjadi masalah karena memang yang mengikuti YouTube itu adalah kaum Hawa, sama-sama satu jenis gitu. Meskipun juga Buya sangat menganjurkan ibu-ibu, mbak-mbak, dan teteh-teteh memilih instruktur yang muslimah begitu, yang tentu pakaiannya juga sesuai dengan syariat yaitu jilbab. Dan bukan itu saja, banyak juga jenis senam yang mau kita pilih. Ya, senam untuk misalkan bagian badan mana yang akan dibentuk, senam bagian mana yang akan dibentuk, banyaklah. Mbak-mbak, teteh-teteh, dan ibu-ibu sudah tahu, bisa memilih di sana. Dan para ulama termasuk Buya sangat menganjurkan kaum Hawa yang sudah berjilbab senam di rumah saja. Kita bisa cukup leluasa, meskipun pakaian kita bukan termasuk kriteria jilbab, karena memang di rumah semuanya adalah mahram, tentu dengan syarat semuanya adalah mahram suami kita dan anak-anak kita. Itu lebih maslahat, lebih mendatangkan kenyamanan. Luar biasa ini. Jadi dengan adanya para ulama termasuk Buya menganjurkan ini sebetulnya untuk kemaslahatan kita bersama. Adapun kalau yang tetap mau melakukan senam di luar, ya boleh saja, tidak ada larangan. Tetapi karena kita selaku muslimah yang sudah mengatasnamakan berpakaian jilbab, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, ya, tidak lain dan tidak bukan, hanya satu kata, berjilbablah yang syar'i.
Ya, jilbab yang syar'i itu yang pakaiannya tidak tipis, ya, yang tidak tidak ketat gitu, dan tidak kurang bahan. Ya. Dan memang itu yang mesti dilakukan. Coba Ibu, Mbak, dan Teteh, jika ada seorang akhwat bersenam gitu di pinggir jalan yang banyak orang laki-laki lewat ke sana, ya agak mendingan kalau lewatnya pakai kendaraan, cuma lewat begitu saja. Tapi kalau lewatnya berjalan, itu iblis laknatullah langsung menggoda kaum laki-laki itu untuk istilah itu menonton kaum akhwat yang konon katanya sudah mengatasnamakan berpakaian jilbab, tetapi sebetulnya sabda Rasul itu adalah telanjang yang ketat, sehingga membuat syahwat laki-laki termotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, baik dirinya ataupun kepada orang lain, kaum akhwat itu sendiri. Ya. Kemudian juga tipis nerawang, kemudian juga kurang bahan sampai betis kelihatan, atau misalkan saja pas bagian dada kelihatan. Bahkan untuk sebagian laki-laki yang kotor hatinya, bahwa kaum perempuan yang berjilbab, kepalanya dikerudung kepalanya, tetapi ke bawahnya telanjang, itu konon katanya lebih menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang laki-laki yang hidung belang. Dan ini akan menjadi fitnah Ibu, Teteh, Mbak. Fitnah untuk apa? Bagi ajaran Islam, terutama bagi non-muslim yang lewat. Oh, disangkanya ya, pakaian akhwat itu begitu. Yang dikatakan berjilbab itu yang nyetak, yang tipis, yang kurang bahan, yang gerakannya liar, tidak sadar bahwa dia berjilbab. Dan ini betul-betul kelakuan yang sangat gitu, istilahnya ya, menyakiti kaum laki-laki secara urhiyah. Mengapa dikatakan kaum ibu, mbak-mbak, dan teteh-teteh yang tidak berjilbab dengan baik justru mengumbar syahwat? Itu sebetulnya sudah menyakiti, menzolimi kaum laki-laki, sudah berbuat aniaya, karena sudah mempertontonkan sesuatu yang harusnya ditutup, apalagi yang mengatasnamakan berjilbab dan sebelumnya mengatasnamakan seorang muslimah. Ini luar biasa ya, keburukannya. Bersenam pinggir jalan di lapangan di mana orang banyak yang lewat, bahkan banyak yang melihat, banyak pedagang di sana. Pertanyaannya, punya rasa malukah Anda? Padahal bagian Rasul bersabda, al-haya'u minal iman, bahwa malu itu sebagian daripada iman. Maka para ulama termasuk Buya di sini menyampaikan ini bukan atas dasar kebencian, auzubillah summa auzubillah, atas dasar kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan ini termasuk kemunkaran. Ya, Buya akan sampaikan beberapa ayat di sini. Misalkan di dalam ayat atau Quran surat Al-Ahzab, ya, surat ke-33. Kemudian ya Al-Ahzab ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah oleh kalian ucapan yang jujur. Bukankah ibu, mbak, teteh pada saat mulai menggunakan pakaian jilbab karena tersentuh artinya mendapatkan hidayah, melihat juga orang-orang begitu sejuk kalau berpakaian jilbab, begitu tulusnya teteh saat itu, begitu tulusnya mbak saat itu, begitu tulusnya ibu saat itu berjilbab. Tetapi kenapa sekarang berubah? Kok jilbabnya jadi begitu? Karena mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh ikut-ikutan, pengaruh tidak punya percaya diri, pengaruh tidak punya prinsip diri maksudnya. Sepertinya kalau kita memakai jilbab yang syar'i, justru menjadi malu, takut dikatakan orang soleh, takut dikatakan orang yang kaya, yang takwa. Padahal kalau kita disebut orang yang soleh, syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur ibu, mbak, tadi. Kalau kita disebut orang yang soleh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan orang menyebut solehah kepada saya, betul-betul saya orang yang soleh, pulang kepada Allah dapat mempunyai bakal yang banyak, dan saya mudah-mudahan menjadi ahli surga jannatun. Begitu. Kenapa tidak waqulu qawlan sadida, tidak jujur lagi sekarang? Kok berubah jauh? Atas dasar modis, atas dasar mode, kita tergiur, tertipu, terbius, terhipnotis oleh para ahli fashion. Kenapa kita bisa sampai melanggar waqulu qawlan sadida? Padahal dulu kita betul-betul ingin berjilbab yang baik. Bahkan sekarang banyak orang bilang, daripada pakaian jilbab begitu tidak kesana kemari, orang tetap kelihatan, bahkan lebih menjurus kepada syahwatnya laki-laki. Lebih baik pakaian biasa aja lah, gak usah dikerudung, tapi tidak ketat, tidak tipis, dan tidak kurang banget. Akhirnya laki-laki memilih pilihan itu daripada mengatasnamakan jilbab tetapi tidak karuan jilbab. Ini mesti disadari oleh kaum awam, mesti disadari oleh kaum ibu, teteh-teteh. Jangan terhipnotis dengan ahli-ahli modis yang menjerumuskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kehinaan. Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Ahzab ini memberikan peringatan kepada kaum ahwat, kaum hawa. Bagaimana kita ini mesti jujur. Dulu kita memakai jilbab ingin benar, tetapi sekarang kok jadi rubah. Terus godaan setan, wah Neng, kalau pakaian jilbab begitu terus, kapan Neng punya jodoh? Astagfirullahaladzim. Putra para kiai, putra para ustadz, putri para kiai, putri para ustadz tidak berpacaran, tidak bergaul bebas, tetapi jodohnya sangat mudah Allah jodohkan. Jawab oleh teteh, oleh Neng, enggak, itu bujuk rayu kamu iblis. Aku yakin dengan cara berjilbab ini, aku akan mendapatkan seorang laki-laki yang soleh. Ya kalau kita berjilbab tidak karuan adanya, ya ketat, ya tipis, kelihatan sebagian tubuh, ada laki-laki yang mau ke kita,
Pada saat kita keadaan berjilbab seperti itu, berjilbab tetapi telanjang, sabda Rasul, tidak akan jauh-jauh suami kita nanti pada saat sudah berkeluarga dengan kita. Jangan menyalahkan sang suami yang matanya jelalatan ke orang lain, yang matanya keranjang ke orang lain. Karena dulu teteh pada saat gadis, ya, menarik sang suami, calon suami dengan cara itu. Beda kalau suami kita, calon suami kita mendekati kita pada saat kita berpakaian jilbab yang asli, jilbab yang syar'i. Sudah bisa dipastikan laki-laki itu calon suami kita, calon imam kita yang suka, senang dengan pakaian kita yang syar'i ini. Dia akan menjadi suami yang setia, yang taat kepada Allah dan sayang kepada sang istri. Bukan suami yang matanya jelalatan dan mata keranjang. Ada sebab akibat, teteh. Sebab akibat. Ya. Jangan pernah kita menjual agama. Dalam hal ini adalah jilbab dengan duniawiyah yang sifatnya sebentar dan fana, perjodohan, status perjodohan, status pacaran. Tolong itu, satu itu. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bukan setengah-setengah. Jangan nanggung kita kalau beribadah. Yang namanya nanggung itu enggak kesana kemari. Yang namanya setengah-setengah tidak akan mencapai tujuan. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya berjilbab yang syar'i, tidak ada pilihan lain. Yang tidak tipis, tidak membentuk, tidak ketat, dan tidak kurang bahan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Usia tidak tahu. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimana kalau teteh mbak dan ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sedang berpakaian jilbab yang palsu, jilbab yang abal-abal, jilbab yang tidak kesana kemari, jilbab yang jadi fitnah bagi ajaran Islam. Tolong disampaikan teteh, mbak, ibu kepada temannya, dimulai dengan ibu rapih jilbabnya, tanya ke ulama, tanya ke kiai, tanya ke ustaz, bagaimana jilbab yang syar'i itu. Gak usah malu, sebagai ciri kita ini adalah seorang muslimah, insya Allah, dan yakin tidak ada laki-laki yang mengganggu kepada akhwat kaum hawa yang sudah berjilbab dengan syar'i. Haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa, benar-benar berjilbabnya. Jangan tanggung teteh, jangan tanggung nek, jangan tanggung ibu kalau berjilbab, jangan tanggung. Kenapa kita bisa begini? Ini godaan setan. Wala tatabi'u khutwati syaitan. Ingat, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Gak mau setan dan iblis melihat ibu-ibu, teteh-teteh dan mbak-mbak berjilbab dengan syar'i. Apa saja godaan. Dijual karena kita misalkan bekerja demi dapat gaji,
Kata majikan, kata ownernya, nggak apa-apa berjilbab, tapi tangannya, telapak tangan sampai siku dibuka saja, kan kamu jadi kasir. Kalau kamu nanti juga bukan jadi kasir, meskipun jadi pakai biasa, nanti kan ibu nggak terampil, mbak nggak terampil berjilbab. Kalau pakai jilbab sedang. Jangan memilih pekerjaan itu. Cari pekerjaan lain, pasti ada owner yang menerima kita dengan pakaian syar'i, jilbab syar'i. Di pabrik-pabrik juga. Astagfirullahaladzim, kok jadi begini sekarang? Terbawa arus air bak, kejahatan, kebusukan yang menjijikan, kebebasan yang tidak ada ujung pangkalnya. Disangkanya mereka tidak akan mati menghadapi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tolong ibu, teteh, mbak. Nah, menjadilah akhwat yang berjilbab dengan syar'i. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang ketiga, berada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan kalian mesti bersama-sama, mesti berteman, mesti bersahabat, mesti membesti, friendly. Dengan siapa? As-shadiqin, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Ibu mesti berteman. Kalau ibu ingin berjilbab syar'i, carilah teman ibu-ibu yang bersyar'i jilbabnya. Mbak-mbak kalau mau mbak jilbabnya syar'i, mesti tetap bertahan, bertemanlah, berbestilah, berfriendly dengan mbak-mbak yang sama jilbabnya syar'i. Neng, teteh, kalau neng dan teteh jilbabnya syar'i, berbestilah, punya besti yang syar'i jilbabnya. Dengan yang pakai jilbabnya abal-abal, palsu, tidak kesana kemari, setengah-setengah, fitnah bagi menjadi untuk ajaran Islam. Cukup kita kenal saja, bukan jadi sahabat. Cukup kenal dia namanya siapa. Tetapi kita harus bersahabat betul-betul dengan orang-orang yang ma'as shadiqin, yang memperjuangkan kebenaran. Allah yang berfirman. Bukan asal berteman yang menjadikan kita ini celaka. Ya, kalau kita berteman dengan yang biasa bikin terasi, ya kita juga bau terasi dong. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka bikin pedang, pisau, ya orang pandai itu yang bikin ya alat-alat gitu, ya kita juga ke bawah panasnya dong. Dan kalau kita bersahabat dengan yang jualan minyak wangi, kita ke bawah harumnya. Jangan salah memilih teman. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersama-samalah kalian dengan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Orang-orang yang merusak ajaran Islam, jauhi, tapi kenalah. Di pabrik, di pertokoan, sama-sama karyawati, di lembur, di perdesaan, di perkotaan, di komplek, di sekolah, di kampus. Wa kunu ma'as shadiqin. Kita akan selamat. At-Taubah ayat 119. Kita jangan asal-asalan memilih teman. Kalau kita ingin berjilbab dengan syar'i, pilihlah teman yang syar'i. Banyak pengajian-pengajian yang seluruhnya akhwatnya jilbabnya syar'i. Ini rame-rame senam pinggir jalan. Astagfirullahaladzim. Para ulama sedih. Kaum laki-laki tersiksa dan dianiaya.
Bertobatlah ibu, neng, teteh, mbak, sebelum azab Allah datang kepada teteh, ibu, dan mbak, neng. Selamatkanlah Islam, neng. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan merendahkan dan melengsarkan ajaran Islam. Ya Bu, ya kalau begitu malah nggak usah saya berjilbab. Jangan berjilbab kalau menjadi fitnah bagi umat Islam. Fitnah ajaran Islam. Buka saja jilbabnya. Pakaian saja yang biasa. Tidak ketat, tidak tipis, tidak kurang bahan. Jangan dulu jilbab. Setelah Anda nanti akhlaknya bagus, bisa bergaul dengan baik, boleh berjilbab. Sampai begitu kan akhirnya para ulama kalau ada tantangan begitu dari ibu-ibu, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Lah, aku jangan berjilbab. Ya jangan dong. Nggak usah. Ke atasnya berkerudung, ke bawahnya innalillahi. Astagfirullah. Lepas jilbabnya. Jangan jadi fitnah bagi ajaran Islam. Merusak ajaran Islam. Lepas jilbabnya. Tanggung-tanggung. Lepas saja. Anda mengatasnamakan muslimah berjilbab, tapi ke bawahnya Anda telanjang. Lepas jilbabnya. Tanggung-tanggung. Gak usah mengatasnamakan jilbab tetapi kenyataannya Anda telanjang. Kalau Anda menantang begitu kepada orang, lepas saja. Nah dong, ibu-ibu yang lama rame-rame, wah Ustaz ini tidak boleh begini. Lumayanlah dikerudung. Nggak ada istilah lumayan. Nggak ada istilah lumayan. Kalau kafah, udkhulu fi silmi kafah. Kafahlah Anda berjilbab. Dengan merusak ajaran Islam. Berjilbab, bergaulnya bebas, pegang selaki dan sebagainya. Astagfirullah itu. Merusak Anda itu. Ajaran Islam bukan memuliakan, merendahkan ajaran Islam. Tobat Anda. Ya. Ingat dunia ini cuma sebentar. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu wal tanzur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu ya memperhatikan apa ya yang diperbuatnya untuk hari esok. Wal tanzur, memperhatikan, nafsum ma qaddamat lighad, seseorang apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Maqad, hari akhirat maksud. Ibu ya, kaum akhwat, dengan adanya syariat jilbab ini sebetulnya ibu, teteh, mbak, dan neng ya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya laki-laki tidak mengganggu Anda, supaya jodoh Anda adalah orang-orang yang soleh, yang senang kepada jilbab yang syar'i. Allah muliakan itu, dan itu bagian daripada tanzur maqad nafsum maqad damat lighad. Ibu, teteh, nenek, mbak sudah memulai ya mencari bekal yang banyak untuk di akhirat kelak. Dengan jilbab yang syar'i menjadi contoh generasi ya, yang generasi sesudahnya. Melihat Anda yang begitu berjilbab syar'i, berakhlakul karimah, maju dunianya dan akhiratnya insya Allah jelas. Nanti generasi sesudahnya akan menjadikan mbak, teteh, neng, dan ibu menjadi contoh bagi mereka. Dan itu nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah, bertakwalah kalian. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah nanti di akhirat akan mengabarkan apa yang kalian kerjakan.
akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku kita di dunia ini. Apakah berjilbab syar'i atau memang hanya fitnah untuk Islam? Apakah mengajak orang lain berjilbab syar'i dan memberi contoh dengan jilbab syar'i atau justru sebaliknya? Innallaha khabirun bima ta'malun. Ini dalam rangka mencari bekal yang banyak untuk di akhirat kelak. Ya, Ibu, Mbak, Neng, dan Teteh, yuk kita berjilbab dengan baik syar'i supaya maslahat bagi umat Islam dan menjadi contoh. Siapa tahu banyak orang muslim yang tertarik dengan jilbab Ibu, Mbak, Teteh, dan Neng. Kemudian yang berikutnya, ya, yang terakhir Buya sampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Al-Maidah ayat ke-35. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Dan carilah oleh kalian wasilah amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini bagi kaum ibu, mbak, teteh, dan neng, alangkah tepatnya, alangkah istilahnya itu begitu mudahnya, ya, dengan kita dekat sekali dengan cara memakai pakaian syar'i, jilbab syar'i. Teteh, mbak, ibu, dan neng ini sudah mencari jalan untuk dekat dengan Allah. Ya, kaum laki-laki kan berperang fisabilillah, mencari nafkah itu lebih berat memang bagi. Memang itu ada aturan-aturan. Ibu-ibu, neng-neng, mbak-mbak, teteh dengan pakaian yang syar'i, jilbabnya itu sudah wabtagi ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Jadi kita jangan setengah-setengah, kata Buya tadi. Jangan abal-abal, jangan palsu. Wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Bersungguh-sungguhlah berjilbabnya. Ya. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, berbahagia, sukses. Tuflih. Kembali kepada awal judul Buya ini, Buya menggarisbawahi banyaknya kaum akhwat yang mengumbar aurat itu tidak punya rasa malu. Pakai musik yang begitu, aduh, dan ketat gitu, tipis, kurang bahan. Astagfirullah. Buya kalau lewatnya pakai mobil melihat selintas, astagfirullah. Buya juga selaku ulama ya, melihat hal itu. Nah, cuma sabda Rasul begini, kalau kalian melihat hal yang seperti itu, cepat istighfar dan ingat kepada istri Anda. Buya langsung ingat kepada istri Buya. Janganlah ibu-ibu, mbak-mbak, teteh, neng-neng menyakiti kaum laki-laki. Janganlah menjadi penyebab ya kemaksiatan, sehingga maraknya pemerkosaan itu diantaranya ini penyebab. Pelecehan-pelecehan yang sesungguhnya tidak usah terjadi, apalagi di negara yang mayoritas muslim begitu ya. Tolong neng, ibu, mbak, teteh, tobat nasuhan. Hentikan perbuatan lucu ini. Hentikan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ini. Kalaupun mbak, ibu, neng, teteh mau bersenam di tempat umum, jilbablah yang syar'i. Ya, gerakannya tidak terlalu harus pol sesuai dengan instruktur, gak usah pol. Ya, misalkan kita ambil gerakan yang 90 derajat, ya, gak usah pol seginilah. Kalau tadi kalau mau memfolkannya nanti di rumah. Karena kalau pakai syar'i, ya meskipun kalau pakai jilbab syar'i tidak pakai kalau segini, maaf, kan ada yang kelihatan tidak baik dilihat. Termasuk juga gerakan ke belakang misalkan,
Ya, yang misalkan pakai kalau sini kan berarti 60 derajatnya. Kalau begitu juga kelihatan bagian muka. Gak usah diterangkan lebih jauh, kita semua sudah paham betul bagaimana lekuk-lekuk tubuh orang yang ketat itu, ketipisan itu akan menjadikan justru malapetaka bagi semuanya. Ya, terima kasih ini atas perhatiannya. Tolong disampaikan dan kepada para suami nih, ya sama dengan Buya lah laki-laki. Bapak, Akang, mesti tahu istilah jayus ya, sabda Rasul. Jayus itu ya seorang muslim yang tidak, jangankan masuk surga, mencium baunya surga juga tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Siapa Buya yang jayus itu? Kaum laki-laki, sang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada sang istrinya. Istrinya pakaiannya sudah begitu seronok. Aduh, masa rela, tega Bapak dilihat oleh orang lain? Di mana kewibawaan Bapak akan seorang sang suami? Istri kita dilecehkan, dihinakan dengan mata keranjangnya. Laki-laki sama laki-laki di luar sana. Tolong dong. Ya. Yuk kita sama-sama bentuk Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak dan istri kita qurrata a'yun, menjadi penunjuk mata kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.